Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih dan solihah. Di sini Abi akan memberikan tutorial dasar-dasar konstruk 2 ya, yang pernah kita pelajari sampai dengan bagaimana cara memberikan action pada tombol dan bagaimana cara memberikan action pada objek gitu ya. Nah, mohon diperhatikan sebelum kita memulai semuanya, yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara membuat kertasnya terlebih dahulu atau membuat layoutnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat layout teman-teman semua, konstruk 2 bisa dibuat layout landscape atau portrait ya. Tapi untuk pembelajaran pertama ini kita membuatnya landscape atau miring ya. Jadi nanti ketika kita masukkan ke dalam handphonenya itu, aplikasi handphonenya itu miring HP-nya. Oke, yang pertama adalah bisa teman-teman di sini. Ini tampilan utama daripada konstruk 2. Ya, yang pertama adalah kita pilih file. Kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih new empty project. Nah ini ya, kemudian kita open. Nah maka ini ukuran layarnya ya, layoutnya. Nah nanti kita atur ukuran layoutnya di sini. Nah untuk memperbesar memperkecil layout itu sama seperti kita di Photoshop ya, dengan cara Ctrl Min dan Ctrl Plus untuk membesar dan memperkecil. Nah, yang pertama kita atur layoutnya adalah pastikan di sini klik layarnya, klik layar putihnya. Kemudian di sini ada layout size di sini teman-teman semua. Nah, ini kita ganti ukurannya 1280,720. Marginnya kita atur juga seperti itu 1280 720. Nah, ya. Kemudian setelah ini diatur, teman-teman semua bisa pergi ke properties object, project properties nih. Di sini ya. Ada project properties, teman-teman pilih view-nya, diklik yang warna birunya. Nah, di sini bisa kita atur. Di sini ada window size. Nah, di sini samain juga window size-nya 1280 720 ya. Kemudian ini ada preview browser. Ini preview browser ini kita mau runningnya aplikasi ini menggunakan apa gitu. Kalau kita membuat, nanti kita menjalankannya pakai apa. Nah di sini ada pilihannya, ada Chrome, ada Edge, ada Microsoft Explorer, kemudian ada Firefox, ada Opera dan lain sebagainya. Nah karena Abi browsernya menggunakan Google Chrome, maka Abi pilih yang Chrome ya. Kemudian setelah ini teman-teman semua, ini yang disebut dengan layout ya, layout. Nah di sini teman-teman posisi ini ada namanya layout ya. Ini ada layout ini, yang layout pertama ini untuk desain daripada aplikasi konstruk. Kemudian di sini ada event sheet. Event sheet ini adalah tempat untuk kita memberikan coding ya, atau kita menggerakkan objeknya, itu ada di event sheet. Nah, event sheet sini ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua dalam pembuatan aplikasi, itu yang pertama layoutnya harus diganti dulu namanya, agar tidak tumpuk atau tidak bingung kita nanti ketika membuat sebuah aplikasi. Nah yang pertama layoutnya ini kita klik kanan, kita rename, kita buat menu 1 atau menu utama ya. Kemudian ketika kita menambahkan satu layout, pasti di situ ada namanya event sheet. Event sheetnya pun akan bertambah. Maka ketika layoutnya diganti, event sheetnya pun namanya harus diganti. Klik kanan, rename, samain menu utama ya. Jadi ketika kita membutuhkan menu utamanya event sheetnya menu utama, maka kita pilih yang ini nih ya. Nah ini ukurannya sudah 1280,720 ya. Nah ini ukurannya. Kemudian setelah ini teman-teman semua bisa membuat tombol, bisa membuat tombolnya menggunakan PowerPoint ya, bisa menggunakan PowerPoint atau bisa menggunakan Google atau menggunakan apapun, tapi harus dalam bentuk PNG. Nah di sini Abi sudah membuat tombolnya. Abi gunakan ini menggunakan PowerPoint. Yang pertama Abi akan buat satu buah tombol. Nah ini tombol ini ya. Abi tambahkan tombol menu belajar. Nah di sini ya. Ketika Abi klik menu belajar yang di sini, maka
dia akan masuk ke layar menu belajar. Nah, di sini Abi akan menambahkan satu menu layar belajar. Di sini klik kanan. Kalau mau teman-teman mau menambahkan layar lagi, layar ini kan layar menu utama nih. Kita mau masuk, ketika diklik masuk ke dalam menu layar belajar, maka Abi akan menambahkan di situ layout menu belajar. Klik kanan, tambah add layout. Nah, di sini add event sheet. Nah, maka di sini ada layout 1, ada nambah satu event sheet-nya juga. Ya, pastikan. Kemudian jangan lupa diganti nama. Abi ganti nama menu belajar. Nah, di sini ada event sheet-nya juga, Abi ganti namanya menu belajar. Nah, ingat kalau layout ini adalah desain, yang event sheet adalah tempat untuk kita memberikan coding ya. Nah, setelah ini teman-teman semua jangan lupa ketika sudah habis membuat layout, pastikan layout size-nya dan marginnya itu dibuat sama 1280, 720. Begitu marginnya ya, 1280, 720. Nah, karena di sini tadi properties project propertiesnya juga dipastikan 1280, 720. Ya, kita kecilkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah kecil seperti ini, teman-teman semua bisa kita tambahkan di sini untuk menandai ya, selamat datang, selamat belajar. Nah, kita tambahin tulisan lah ya, biar menandakan bahwa ini adalah menu belajar dan di sini adalah menu utama. Mana? Nah, ini menu utama. Ini Abi membuatnya menggunakan PowerPoint ya. Nah, Abi tambahkan di sini menu utama dan di sini ada menu belajar. Nah, ya. Kemudian setelah ini teman-teman semua, kita akan membuat rangkaian daripada menu ya, rangkaian daripada tombol. Jadi tombol ini kita harus memahami dulu rangkaian daripada tombol ini. Caranya gimana? Caranya kita mau menggunakan, karena ini akan kita gunakan di handphone, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana cara menyentuh, menyentuh tombol belajar ini ke menu belajar ini sehingga dia bisa masuk ke dalam menu sini. Ya, caranya cukup simpel seperti ini. Yang pertama kita pahami dulu tombol menu belajar ini, pastikan namanya itu teman-teman ingat. Ya, namanya karena ini akan kita gunakan. Namanya kalau tempat Abi adalah tombol belajar. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam event sheet. Sebelum masuk ke dalam event sheet, pastikan kita sudah memunculkan yang namanya touch-nya dulu. Ya, cara memunculkan tools touch itu kita bisa klik di layar putih sini, klik 2 kali, klik, maka di sini akan muncul touch. Kita pilih yang touch, Abi ulangi, klik 2 kali di layar putih untuk memunculkan tools touch-nya ya. Klik touch, kemudian insert. Nah, sudah muncul touch-nya. Kemudian kita ke menu apa ini? Karena ini kita akan mengcodingnya di menu utama, maka kita pilih event sheet-nya adalah menu utama. Klik 2 kali menu utamanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini yang pertama adalah rangkaian daripada tombol ya. Perhatikan rangkaian daripada tombol. Pertama, ketika kita membuat rangkaian tombol, itu kita pilih add, kemudian touch ya. Karena tadi udah dimunculkan touch-nya, di sini ada touch. Diingat-ingat caranya ini teman-teman semua karena ini penting. Add event, touch, kemudian next, kemudian on touch object, next. Kemudian kita pilih tombol yang mau di touch yang mana, yang mau kita jadikan sebagai tombol yang akan kita sentuh dan itu mempunyai nilai aktif gitu ya. Nah, karena tadi yang akan Abi gunakan di dalam menu utama adalah tombol belajar, maka Abi klik tombol belajar, klik OK. Dan nah, ini namanya rangkaian touch ya. Ini namanya rangkaian touch. Tolong diingat-ingat teman-teman semua, rangkaian ini karena akan penting sekali. Ya, kemudian kita bisa klik action untuk memberikan actionnya. Untuk ketika tombol tombol belajar ini kita touch, maka akan masuk ke dalam menu belajar. Caranya gimana? Caranya add action,
Nih, di sini ada add action, rangkaian tombolnya sudah, kita pilih add action, kemudian kita pilih sistem, ya, kemudian go to layout. Nah, go to layoutnya kemana? Go to layoutnya adalah ke menu belajar, kemudian kita done. Nah, ini sudah jadi. Nah, ya, ini sudah jadi rangkaian daripada touch. Oke, teman-teman semua, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kemudian setelah sudah dipahami, kita running dulu nih. Cara menjalankannya gimana? Cara menjalankannya kita bisa klik yang ini, run layout. Nah, ya, run layout kita bisa klik. Nah, ya, kemudian ketika ini diklik, nah, kita bisa langsung pindah ke layar yang ke belajar ya. Nah, bisa dipahami teman-teman ya? Semua ya, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Ya, nanti kalau nggak bisa diulang-ulang di bagian tombol itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman semua, kita akan membuat menu di dalam menu belajar ya. Nah, setelah ini coba Abi akan memasukkan satu tombol, namanya tombol ayam. Nah, di sini ya. Ketika tombol ayam ini Abi klik, teman-teman semua diklik, kemudian akan muncul gambar ayam. Pastikan gambar-gambar yang akan kita gunakan sebagai objek ini adalah gambar PNG ya. Nah, ini. Jadi ketika tombol ayam ini diklik, maka ayam ini akan muncul ke sini. Caranya gimana, Bi? Nah, langsung saja teman-teman semua caranya. Yang pertama adalah kita pastikan tombol ayam ini. Nah, ini namanya belajar set position ya. Nah, tombol gambar ayam bukan tombol ya. Gambar ayam ini kita pastikan dia berada di tengah terlebih dahulu. Setelah berada di tengah, kita pastikan posisi ini yang kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat nih. Kita catat posisi ini. Posisi ayam ini ketika di tengah dia posisinya berapa. Nah, kita catat sini. Tengahnya berapa? Nah, pastikan ini ketika di tengah dia angkanya segini. Ya, set posisi ini, ingat-ingat set posisi ini akan menentukan gambar ayam itu kemana. Ya, jadi pastikan posisi tengahnya terlebih dahulu, kemudian diatur dipastikan kita ingat atau kita catat dulu posisi tengahnya di mana. Kemudian posisi keluarnya kita catat juga, posisi keluarnya berapa nih. Kita mau keluarkan di mana, terserah mau dikeluarkan di sini atau di sini atau di sini. Nah, ini posisi keluar. Ya, tengahnya segitu, keluarnya segini. Nah, ini ya. Ini posisi tengah dan posisi keluar. Kemudian setelah ini teman-teman semua, ini pastikan namanya namanya tombol ayam ya. Nah, setelah ini kita akan memberikan coding atau actionnya di bagian menu. Karena ini di dalam menu belajar, maka kita memberikan actionnya juga di bagian event sheet menu belajar, bukan di menu utama ya, karena kita menggunakan menu belajar, jadi kita memberikan open sheet-nya adalah di menu belajar. Klik menu belajar. Nah, yang pasti kita buat dulu, apa yang kita buat dulu? Rangkaian, ya, rangkaian tombolnya yang kita buat. Cara membuat rangkaian tombol, klik event, add event, touch, on touch, kemudian apa yang di touch? Tombol ayam. Nah, oke. Yang di touch adalah tombol ayam, kemudian kita berikan action. Nah, sebelum kita memberikan action, teman-teman semua, ini juga diingat-ingat namanya. Di sini kita kasihlah ganti ayam ya. Agak mempermudah, kita kasih ayam di sini. Nah, kemudian action, terus ayam. Ini diingat-ingat ya caranya ya. Habis cancel. Add. Ketika tombolnya sudah selesai, ketika tombol ayam ini diklik, maka ayamnya kemana? Set position. Nah, positionnya di mana tadi catatannya? Tengahnya di sini. Nah, kita kopikan yang ini, kita kopikan di bawahnya. Nah, ini jangan dikasih koma ya. Oke. Nah, ketika tombol ayam diklik, maka ayam set posisi ke 6, 4,
ya, 1,355. Nah, ya. Kita coba dulu. Oke, mudah-mudahan berhasil. Menu, ketika ayam diklik maka akan muncul ayam ya. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, kita akan membuat satu menu lagi. Sudah bisa ya, mudah-mudahan bisa, nanti bisa dipelajari di rumah dan langsung dipraktekkan. Kemudian jika Abi mempunyai juga di sini, Abi mempunyai satu buah tombol lagi, yaitu roda 4. Ya, Abi mempunyai satu tombol namanya roda 4. Nah, di sini ya. Oke, sini. Abi mempunyai satu tombol roda 4. Nah, di roda 4 ini ketika kita klik, maka akan muncul gambar motor. Mana ya motor ya? Dia cari dulu. Nah, ini gambar motor ya. Nah, seperti ini. Abi kecilkan. Nah, ini posisinya sama ya kayak tadi ya, di tengah-tengahnya ya. Nah, ini ada gambar motor. Maka ketika ayam diklik munculnya gambar ayam. Ketika roda diklik, roda 4 diklik, maka munculnya gambar motor. Yang ayam kemana? Yang ayam keluar ya harusnya ya. Kalau motor ini diklik, maka muncul motor, ayamnya keluar. Ya, caranya seperti ini. Cukup simpel. Yang pertama kita buat rangkaian touch-nya dulu untuk roda 4 ya. Kita buat rangkaian roda 4-nya dulu. Tombol roda yang namanya ya. Kita buat rangkaian touch-nya dulu, touch, on touch, kemudian roda ya. Kemudian oke. Nah, ini rangkaian touch dari roda. Kemudian actionnya apa? Actionnya gambar motor ini kita next, set posisinya berapa? Yang ke tengah kita copy dulu. Yang ke tengah berapa? 648355 ya. Ini kita seperti ini ya. Oke, kemudian done. Kita coba lagi. Nah, menu belajar. Kemudian ketika ayam diklik maka muncul ayam. Ketika roda diklik maka muncul roda. Nah, yang jadi masalah sekarang kok ayamnya tumpuk. Gimana caranya cara menghilang agar satu-satu munculnya. Nah, makanya kita butuh yang namanya tombol gambar keluar tadi, set posisi keluar berapa ini? 672 minus 243 ya. Kita kasih di sini actionnya. Jika ayam masuk berarti yang gambar motor set posisinya berapa yang keluar? Ini, ya. Oke. Kemudian jika tombol roda diklik, motornya masuk ke tengah, gambar apa yang keluar? Gambar ayam keluar ya. Gini ya. Nah, kita kopikan. Oke, nah ya. Ketika tombol ayam diklik, maka ayam muncul ke tengah. Dan gambar motor pergi keluar ya. Kemudian jika roda diklik, gambar tombol roda 4 diklik, maka gambar rodanya ke tengah, gambar ayamnya keluar ya. Ini ya. Teman-teman semua, tolong dipahami baik-baik. Nah, ya. Oke, ya. Oke, paham ya teman-teman semua, rangkaiannya cukup seperti itu. Jika tolong ketika melihat video ini tolong langsung dipraktekkan ya. Jika ada yang tidak tahu diulang lagi ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa, kalau tidak paham juga bisa menghubungi ABND. Tapi dipraktekkan caranya, kalau hanya sekedar menonton nggak akan bisa. Cukup sekian yang dapat Abi sampaikan. Abi mohon maaf jika ada salah. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.